Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, so silahkan disituasikan saja ya. Oke, kalau aku lihat saat ini nampaknya kamu sedang mencoba untuk menstabilkan kehidupanmu, ingin memiliki kehidupan yang aman, ingin memiliki pertumbuhan dalam hidupmu, dalam karirmu, dalam keuanganmu, untuk masa depanmu ya. Jadi makanya kalau aku lihat saat ini fokus di pekerjaan ya, fokus gimana menghasilkan cuan, fokus gimana caranya untuk menghasilkan uang yang banyak, harta berlimpah ya. Jadi kalau aku lihat fokus kamu hanya di situ. Untuk tetap bertahan hidup, untuk bertahan dengan bisa dibilang fluktuasi keuangan setiap tahunnya ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu benar-benar sedang mencoba untuk bertahan, tetap hidup ya, menjalani kehidupan ini gitu. Bahkan aku lihat saat ini kamu benar-benar fokus menikmati dirimu sendiri, menikmati kesendirianmu, menikmati fokus hanya pada dirimu. Dan aku lihat juga sekarang kamu mulai hargai dirimu sendiri ya. Jadi kamu seperti tidak akan membiarkan siapapun orang menyakitimu ya. Sekarang lebih meningkatkan value, eh, menghadang atau menghalau atau mencoba untuk jangan sampai disakiti atau direndahkan, diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di luar sana ya. Dan aku lihat ini kamu mulai healing ya, menyembuhkan banyak hal yang membuat kamu merasa terluka seperti itu. Bahkan aku lihat saat ini kamu juga lagi menenggelamkan dirimu pada bayang-bayang pekerjaan ya. Fokus dengan kerja-kerja aja, gimana caranya menghasilkan uang, cuan seperti itu, dan mulai menghargai diri sendiri gitu ya. Karena gini, kemungkinan kamu itu kemarin sempat disakiti oleh seseorang dan merasa seperti tidak dihargai, padahal kamu sudah menghargai orang-orang di luar sana atau menghargai dia gitu ya, tapi kamu tidak dihargai. Makanya sekarang benar-benar kamu itu fokus dengan dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri gitu. Nah, kalau aku lihat mungkin yang membuat kamu merasa kamu tidak dihargai adalah kamu terlibat dalam hubungan karmik. Kamu terlibat dalam hubungan third party seperti itu. Ya, hubungan karmik. Sehingga menimbulkan kebencian atau hubungan karmik inilah yang menjadi pemicumu untuk berpersepsi bahwa kamu harus memiliki uh, apa ya? Memiliki penghargaan diri seperti itu ya. Dan saat ini aku lihat kamu mulai intens untuk melepaskan kekacauan atau masalah atau sesuatu yang menyakitimu ya. Dan aku lihat mungkin memang kamu sempat menjalani hubungan karmik dan juga hubungan kamu dengan seseorang ini cepat berlalu. Jadi mungkin cepat dimulai dan juga cepat berlalu, atau mungkin hubungannya ya cepat berlalu gitu aja. Ya mungkin PDKT-nya lama, tapi ternyata ketika udah mulai menjalani hubungan ya udah ketahuan selingkuh atau gimana gitu ya, akhirnya ya udah cepat berlalu hubungannya. Oke, kemudian ada kamera. Jadi nampaknya memang kamu kayak butuh ruang ya. Untuk saat ini butuh ruang,
dan mulai belajar dari masa lalu. Kamu mulai memiliki suatu persepsi bahwa, oh kalau aku bertindak seperti ini, resikonya akan seperti ini. Kalau aku melakukan ini, maka aku akan mendapat ini, seperti itu. Ya, jadi aku lihat kamu sudah belajar dari masa lalu dan bahkan mungkin sampai saat ini pun masih mulai belajar ya dari pengalaman seperti itu. Jadi ya kadang masih suka flashback. Bahkan ya kadang dalam hal romansa juga gitu ya. Kalau misalkan ada seseorang gitu yang mulai mendekati kamu, kamu lihat gerak-geriknya, oh kok ini orang mirip dengan orang masa lalu gitu ya gerak-geriknya. Oke, close off gitu ya. Jadi kayak menutup gitu atau cut off dia gitu ya. Jadi benar-benar flashback itu nggak hanya dalam hal tertentu, tapi dalam banyak hal gitu. Karena di sini pengalamanmu di masa lalu bersama seseorang yang memberikan karmic relationship ini adalah yaitu ular. Ya, ada snake di sini. Berarti dia menghadirkan persaingan di hubungan kamu bersama si orang masa lalu ini yang memberikan karmic ini, ya, atau si dia ini. Nah, entah di sini kamu tahu atau tidak, yang pasti dia di belakangmu menghadirkan wanita lain atau pria lain seperti itu. Ya, jadi dia apa ya? Selain kamu ada yang lain sehingga di sini dia itu kayak ingin membandingkan, menilai antara kamu dengan yang lainnya itu mana sih yang lebih baik, mana sih yang menurut dia lebih lebih bisa memberikan dia keuntungan atau kebahagiaan seperti itu. Sedangkan orang ini bahkan sampai saat ini ya dia itu adalah runner, berarti orang yang masih takut untuk memiliki keintiman atau memiliki komitmen gitu ya. Makanya di sini dia selalu lari lah kalau misalkan udah diajak menjalin hubungan yang serius gitu ya, udah ngomongin hal-hal serius ya atau ditagih lah ya. Ditagih untuk memiliki hubungan yang serius pasti dia lari. Dia takut, masih takut untuk memiliki keintiman. Atau bahkan ya kamu rasakan aja kemarin ya, ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, semakin kamu intim sama dia pasti lari. Dia pasti ngilang. Dia pasti banyak alasannya gitu. Karena ya memang dia masih takut untuk lebih intim atau apa tadi berkomitmen ya. Itu ya. Makanya di sini aku lihat kamu ingin melepaskan kekacauan itu, hubungan yang cepat berlalu. Karena dianya nggak bisa diajak apa ya, berkontribusi untuk hubungan kalian kayak gitu. Apa nih? Kemudian oh ini ada clock ya. Lupa aku bacain. Oke, ada clock di sini berarti aku lihat nampaknya ada seseorang yang membutuhkan waktu untuk menjalani siklus yang saat ini harus dia lakukan ya. Mungkin memang kalian berdua diberikan waktu ya untuk fokus dengan siklus yang harus kalian jalani terlebih dahulu. Jadi nggak dipersatukan atau tidak dipersatukan itu karena saat ini ada yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu yang lebih penting atau lebih kalian prioritaskan dulu gitu ya. Termasuk menyembuhkan atau healing, termasuk menyembuhkan diberikan waktu untuk menyembuhkan rasa patah hati, rasa terluka, rasa kecewa, rasa terhianati seperti itu. Dan kemudian juga diberikan waktu untuk melakukan kemajuan dalam hidup gitu ya. Kalau misalkan kemarin sempat tertunda melakukan cita-cita atau pekerjaan gitu ya, kalian saat ini dipisahkan ya karena agar kalian bisa fokus untuk memajukan kehidupan kalian gitu. Hidup kan nggak cuma soal tentang cinta-cintaan ya. Jadi saat ini difokusin untuk kestabilan hidup ya.
seperti itu. Oke, kalau aku lihat untuk saat ini nampaknya kamu lagi seneng-senengnya ya berkumpul dengan keluarga bareng-bareng atau mungkin, kemungkinan hari ini atau beberapa hari kemudian atau beberapa hari yang lalu kalian lagi ada perkumpulan dengan keluarga-keluarga besar gitu ya. Yang pasti di sini, berkumpulnya kamu dengan keluargamu ini benar-benar memberikan rasa kepuasan ya, rasa bahagia, ya bersukacita seperti itu. Bahkan mungkin kalau saat ini kalian ada pasangan ya, mungkin pacar gitu ya atau ya kalian PDKT-an dengan seseorang, mungkin kalian akan memperkenalkan pasangan kalian ke keluarga kalian. Yang pasti di sini kalian lagi senang kumpul-kumpul dengan keluarga ya atau bersukacita berkumpul-kumpul dengan keluarga. Ten of Cups menunjukkan ada keteguhan, kedamaian, dan kepuasan jangka panjang ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu merasa ada suatu keteguhan hati yang saat ini kamu lakukan. Misalkan move on dari masa lalu, teguh untuk fokus hanya pada pekerjaan, ya atau apalah ada keteguhan di sini aku lihat dan dengan keteguhanmu itu kamu merasa damai. Dengan keteguhan dan keyakinan hatimu kamu merasa terpuaskan. Bahkan ya kamu setelah punya pendirian dan teguh ini, kepuasan dan kebahagiaan, kedamaian itu jangka panjang yang kamu rasakan gitu ya. Kalau misalkan kamu di sini belum menikah atau belum bertemu dengan seseorang, kemungkinan besar di sini aku lihat akan ada seseorang yang mau datang nih. Tapi ini nampaknya si mantan ya, si orang lama nih mau datang nih aku lihat ya. Ada orang lama yang akan datang lagi ingin bersatu kembali dengan kamu seperti itu. Tapi ini juga ada pertanda kamu juga akan memulai hubungan baru yang stabil jangka panjang ya, seperti itu. Nah, bisa jadi kemungkinan orang baru pun akan datang ke kehidupanmu. Ya, jadi kemungkinan akan ada orang baru dan orang lama yang akan datang seperti itu. Walaupun mungkin ini akan ceritanya lebih ke energi lebih kuat ke orang lama. Ya, ini energi kuat ceritanya akan ke orang lama ini. Ya. Aku lihat orang lamamu ini ternyata kemarin sempat kayak menggagalkan rencana atau sempat buat rencana dengan kamu tapi dibatalkan. Ada janji yang tidak terrealisasi ya. Dan akhirnya meninggalkan kamu, menjauhi kamu, pergi dari kamu, melepaskan kamu, memisahkan diri dari kamu atau bahkan melarikan diri dari kamu. Karena aku lihat mungkin dia ada di suatu titik di mana dia merasa ada di titik ini batasnya bagi dia untuk memiliki suatu kemampuan melakukan sesuatu gitu. Ya, dia kayak sudah ada di batasnya, dia sudah tidak bisa lagi melakukan hal yang lebih dari itu gitu. Misalkan ya itu tadi ya, dia mau deket sama kamu, menjalin hubungan sama kamu, tapi dia ada di batas di mana dia tidak bisa lagi kalau mau memberikan komitmen. Cuman sekedar deket aja sama kamu, beromantis-romantis ria, tapi kalau untuk memberikan komitmen atau kepastian dia belum bisa. Nah, di situ ya, makanya di sini dia lari, dia pergi, gitu ya. Dia merasa dia sudah ada di titik batasnya, jadi makanya nggak bisa lebih dari itu. Makanya kemarin hanya sekadar hubungan tanpa status, atau hanya teman, atau hubungan yang nggak jelas gitu ya, dijalani doang. Tapi kalau misalkan kamu meminta lebih dari itu, dia pasti lari. Gitu.
Dan ketika berpisah, aku lihat setiap kali kalian berpisah, aku lihat di sini sebenarnya semesta ingin memberikan dia waktu untuk menilai. Sebenarnya gimana sih rasanya dia ketika dia bersama kamu dengan rasanya dia ketika dia berpisah dengan kamu? Seperti itu ya. Apakah lebih banyak rasa sakit ketika, kalian bersama atau lebih rasa dia atau lebih dia lebih merasa sakit ketika berpisah dengan kamu? Seperti itu. Ya, jadi dia di sini disuruh untuk meyakinkan hatinya, bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Hubungan yang saat ini atau selama ini dia jalani bersama kamu, bagaimana dia menilainya dalam kehidupan dia, ya? Apakah memang kamu itu orang yang pantas untuk dia atau tidak gitu loh. Jadi sebenarnya dia itu masih ragu gitu. Ya karena ada ketidakmampuan atau ketidakberanian dia untuk berkomitmen gitu. Ya, makanya di sini dia itu apa namanya ya? Dia itu didatangkan kembali, dipergikan lagi, datang kembali. Nah, apa sih on off ya, on off hubungannya sama kamu gitu. Karena ya memang ada ketertarikan sama kamu, tapi dia player di luar sana dan nggak yakin gitu dengan kamu. Kan di situ kan karmic relationship, terus itu ditambah dengan snake kan. Eight of Cups ini juga pertanda bahwa dia ini sebenarnya harus bisa tidak mengorbankan kebahagiaan atau mengorbankan hubungan kalian karena sudah lama dijalani ya. Terus itu juga dia juga mengorbankan hubungan kalian yang sudah lama dijalani, tapi dia juga tidak mau memulai hubungan baru seperti itu demi untuk mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan yang ingin dia lakukan gitu. Jadi kalau aku lihat dia ini orang yang semena-mena suka-suka hati gitu loh. Ya kalau misalkan hubungan udah lama dijalani terus dia udah ngerasa kayak bosen, nggak enak, nggak nyaman, dia akan meninggalkan kamu. Tapi belum tentu juga dia menjalin hubungan dengan orang baru. Kalaupun dia menjalani hubungan dengan orang baru, ya apa ya, mungkin dia itu hanya untuk senang-senang doang, menikmati kesenangan di awal-awal hubungan aja, habis itu ya udah ditinggalin gitu, ya. Karena kalau aku lihat juga ternyata hubungan kalian itu terpengaruh oleh ketidakjelasan sehingga ada kebingungan ya di hubungan ini ya, karena itu tadi mungkin dia masih belum tahu sebenarnya perasaan dia itu maunya gimana atau maunya dia itu gimana, sehingga ada kesalahpahaman, ditambah lagi juga ada praduga-praduga ya, sehingga apa ya, kamu dengan dia ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda seperti itu. Terus itu juga mungkin salah satu di antara kalian kalau ngomong tuh terlalu menyakitkan, kalau berkomentar tuh terlalu menyakitkan, seperti itu. Atau orangnya kalau ngomong terlalu blak-blakan, seperti itu. Sedangkan pasangan kalian ini atau kamunya itu orangnya terlalu sensitif, gitu ya. Sehingga kalau udah ngomong yang terlalu blak-blakan gitu ya, kadang suka emosi gitu ya. Itu. Dan ini juga yang menjadi salah satu pertengkaran di antara kalian. Oke, mungkin selama ini kamu itu terlalu sentimen ya terhadap dia. Kamu sangat jujur banget tentang perasaanmu ke dia. Kalau kamu suka ya kamu bilang suka, kalau enggak ya enggak, seperti itu ya. Kalau kamu cinta ya bilang cinta, kalau enggak ya enggak, seperti itu ya. Jadi aku lihat selama ini kamu sangat terbuka dan sangat mengikuti emosimu, seperti itu ya. Um, Mungkin kamu juga berdilin dengan seseorang yang lebih muda usianya dari kamu. Kalau misalkan usia dia lebih muda, berarti orangnya dia ini walaupun usianya lebih tua dari kamu, kelakuannya kayak anak kecil gitu ya. Jadi nggak terpaut dengan usia. Kalau misalkan dia lebih tua dari kamu, kelakuannya kayak anak-anak ya, sok masih merasa lebih muda atau sok masih anak apa muda gitu lah ya. Intinya seperti itu. Um, Ya, kalau aku lihat selama ini kamu yang selalu berlaku atau menunjukkan kesukaannya kamu terhadap dia atau rasa cintamu terhadap dia untuk berharap bisa mendapatkan kesempatan memiliki hubungan yang lebih berkembang dengan dia. Seperti itu ya. Em,
Kalau aku lihat mungkin kamu ini orang yang penuh dengan imajinatif, tapi juga orang yang sensitif, orang yang penuh gairah sama dia gitu ya. Orang yang kalau aku lihat terlepas dari usiamu, aku lihat kamu ini orang yang polos, tapi juga kadang sering naif, ya, sering naif. Nah, ini juga yang mungkin sering dia lihat dari kamu. Kamu tuh orangnya polos, tapi kadang sering naif, atau memang kamu orangnya naif, seperti itu. Kemudian Seven of Pentacles reverse berarti kemungkinan hubungan kamu selama ini bersama dia itu seperti sulit untuk dijalani. Hubungan terjebak dalam kemonotonan dan kurang ada perkembangan koneksi. Jadi mungkin selama ini hanya kamu doang yang effort, hanya kamu doang yang mengusahakan, tapi dianya enggak. Sehingga ya udah monoton. Gimana sih kalau hubungan hanya satu orang aja yang effort atau orang yang melakukan segala hal gitu ya, otomatis kan ya serasa kayak nggak dihargai gitu kan, hubungan juga nggak bisa berjalan dengan baik karena hanya sebelah pihak seperti itu. Nah, nampaknya memang hubungan kamu dengan dia sering banget terjeda, hubungan kalian sering on off gitu ya, karena memang kurang memiliki waktu atau quality time untuk bisa dihabiskan waktunya bersama gitu ya. Kalian mungkin selama ini hanya sebelah pihak yang effort dan dia selama ini tidak cukup keras untuk mengeffortkan hubungan kalian. Dia mungkin lebih banyak waktu menghabiskan waktu dia untuk sibuk dengan pekerjaan dia, keuangan dia, atau masalah pribadi dia, sehingga memperlambat koneksi dan perkembangan hubungan kalian seperti itu. Jadi usaha yang kamu lakukan untuk hubungan ini nggak efektif karena dianya sibuk dengan yang lain, kamunya effort untuk dia gitu ya. Jadi makanya di sini kamu sering terabaikan seperti itu. Makanya aku lihat di sini hubungan kalian selalu di on off kan itu karena ya prioritas kalian masih berbeda gitu. Makanya saat ini kalian dipisahkan juga untuk coba evaluasi kembali gitu loh, rencana-rencana atau apa sih yang saat ini menurut kalian yang lebih harus diprioritaskan gitu. Apakah tentang percintaan atau tentang kestabilan hidup atau keuangan, karir dan segala macam. Seperti itu ya. Makanya saat ini kalian dipisahkan. Fokusin aja dulu ternyata tentang karir dan keuangan itu lebih penting ya dibandingkan percintaan kalau untuk saat ini gitu ya. Kalau misalkan kalian perjuangkan saat ini percintaan sedangkan dia fokusnya di karir, gimana? Cuman kamu doang dong yang effort gitu kan. Ya udah sekarang fokus aja dulu dengan karir, keuangan masing-masing, dengan kestabilan hidup masing-masing gitu. Karena kalau aku lihat juga kamu ini berdealing dengan seorang devil. Dia ini orang yang kalau devilnya tegak tuh nggak baik sih sebenarnya. Tegak maupun reverse ya sebenarnya kalau devil tuh nggak baik ya. Dia orang yang sangat terobsesi dengan sesuatu. Kalau dia sudah pengen A dan dia sangat terobsesi, dia akan mengabaikan yang lainnya gitu ya. Dan devil ini orang yang mungkin suka melakukan perzinahan. Kasarnya tuh perzinahan ya atau parahnya dia perzinahan. Ya, terus juga dia orang yang masih memiliki ketergantungan atau ketergantungan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Itu ya, entah narkoba, entah perselingkuhan ya, atau ya ketergantungan atas perzinahan itu gitu ya. Terus juga ini orang masih punya penyakit mental. Entah apa tentang narsistik kah ya, NPD ya NPD atau apalah ya pokoknya ada masalah dengan mental dia. Orang yang penuh dengan kerahasiaan ya suka mengkonsumsi perilaku-perilaku negatif gitu ya, punya perilaku-perilaku negatif. Setiap kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu ini terjebak dengan hubungan yang hubungan yang nggak mandiri gitu ya. Jadi hubungan yang nggak mandiri, ada ketergantungan di sini. Terus itu hubungan yang tidak sehat. Makanya di sini kalian itu selalu dipisahkan, kalian selalu dijauhkan oleh semesta seperti itu. Untuk bisa fokus dengan minat-minat kalian yang lain yang tidak terkait dengan cinta-cintaan dulu saat ini.
gitu ya. Karena setiap kalian bersama, kalian pasti selalu memiliki masalah di hubungan kalian. Karena salah satu di antara kalian memiliki kesehatan mental yang tidak baik seperti itu. Ya, jadi kayak butuh butuh distabilkan dulu deh mentalnya seperti itu. Ditambah lagi salah satu di antara kalian ini memiliki emosi yang negatif, termasuk juga mungkin selalu melakukan pelecehan, ya, entah itu secara fisik ataupun verbal, terus juga masih punya sikap mendominasi, suka menipu, dan tingkat kecemburuannya ini sangat tinggi. Entah memang dari kedua belah pihak sama-sama orangnya cemburuan atau salah satu pihak yang cemburuan sehingga sering apa ya kayak menduga-duga, salah paham, menuduh. Nah, seperti itu. Ya, ditambah lagi juga mungkin dia ini orangnya nafsuan. Ya, libidonya besar, nafsuan, jadi gampang menggoda atau digoda seperti itu. Ditambah lagi juga dia ini orangnya tuh uh, punya rasa hedonisme, ya, punya apa ya gaya hidup yang hedon seperti itu ya. Jadi selalu ingin mencari kepuasan di luar sana demi kepentingan diri sendiri gitu dan bisa meninggalkan pasangan begitu saja. Yang penting dianya hedon, yang penting dianya senang, yang penting dianya untung secara materi gitu. Ya. Ini seperti itulah ya. Memang aku lihat baik kamu dan dia sama-sama saling mencintai satu sama lain. Kamu mencintai dia, dia cinta kamu gitu ya. Tapi karena ini the lovers, hubungan juga karmic relationship. Nah, kenapa hubungan kalian on off ya karena itu. Walaupun saling mencintai, dia nafsunya gede. Dia gampang digoda dan gampang menggoda gitu ya. Jadi makanya hubungannya nggak selesai-selesai, nggak ada menemukan titik bahagianya di sini gitu ya, nggak happy ending atau belum happy ending gitu ya, sama-sama saling cinta, kamu cinta dia, dia cinta kamu, tapi di sini ada devil ditambah lagi dengan karmic relationship ya. Jadi walaupun udah sama kamu, dia belum tentu puas sama kamu, dia akan cari yang lain juga gitu ya. Selalu memiliki pilihan ya, seperti itu. Dan aku lihat memang yang membuat dia cinta kamu itu karena fisik kamu gitu. Dan kamu pun mungkin gitu juga suka sama dia karena fisik dia. Bisa jadi ya. Atau ya di sini lebih kuatnya energi dia ya, orang lama. Dia cinta kamu itu karena fisik kamu seperti itu. Dia bergairah sama kamu itu karena fisik kamu. Tapi ya itu karena dia menghadirkan third party, dia selalu menghadirkan wanita atau pria lain, selalu menetapkan batasan sama kamu ya. Kalau aku lihat ya dia menganggap kamu belahan jiwa, tapi yaitu dia sering menghadirkan pilihan lain. Walaupun di sini kamu adalah pilihan utama ya. Kalau aku lihat di sini kamu memang pilihan utama dia, tapi dia menghadirkan pilihan lain gitu. Makanya walaupun dia punya pilihan lain, dia menjalin hubungan dengan yang lain, dia selalu kembalinya sama kamu lagi. Makanya hubungan kalian on off. Ya, dia kembalinya selalu sama kamu lagi. Dia ada yang lain, dia pergi dengan yang lain, tapi abis itu kembali lagi sama kamu. Gitu. Karena kamu memang pilihan utama. Tapi ya itu, ya. eh Dampaknya ya kamu seperti dipermainkan, tapi memang kamu pilihan utama. Seperti itu ya. eh Terus itu aku lihat di sini memang ada ikatan yang luar biasa yang begitu kuat di antara kalian karena kalian belahan jiwa. Jadi walaupun kalian dipisahkan, selalu ada koneksi yang kuat. Makanya di sini dia selalu datang lagi ke kamu seperti itu. Ada cinta sejati, ya, ada cinta yang benar-benar masih dia rasakan sampai saat ini. Walaupun kalian saat ini sudah berpisah. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya hubungan kamu dengan dia bukan hanya sekedar ketertarikan semata, bukan hanya sekedar ya gue tertarik karena fisik lo, enggak gitu. Ada ikatan yang lebih mendalam, ya karena kalian belahan jiwa seperti itu, ya. Bahkan satu sama lain bisa merasakan rasa kasih sayang yang mendalam, termasuk tentang seksualitas yang intens, gitu ya.
hubungan ini sangat mendalam. Bahkan pemahaman kalian yang tanpa terucap pun kalian saling memahami. Jadi misalkan kalian udah berpisah nih ya, udah jauh, ada jarak yang begitu jauh. Kalau misalkan kamu rindu dia, dia di sana bisa merasakan kamu rindu dia. Kalau di sana dia rindu kamu, di sini kamu bisa merindukan, bisa merasakan kalau dia merindui kamu. Gitu. Bahkan nih, misalkan kalian masih bersama, ya, kalian bersama. Terus itu dia ternyata menyembunyikan selingkuhan di belakang kamu. Tanpa dia ngomong, kamu udah tahu kalau dia ada selingkuhan. Gitu. Ya, jadi tanpa ada kata-kata yang terucap, kalian satu sama lain itu kayak merasakan, kayak tahu gitu. Ya, itulah the lovers. Tapi sayangnya the loversnya ditambah dengan karmic relationship dan devil. Dah, walaupun saling mencintai, ya rasa sakit hatinya luar biasa gitu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat ada apa ini namanya? Capricorn dan Gemini. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Ya, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja, oke? Ada 8, 1, 24, 19, 23, 27, 4, 21, 5, 12, 16, 10, 7, 25, 22, 29, 11, 6, 31, 28, 2, 17, 9, dan 15. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Juni, Desember, Juli, Februari, Oktober, November, Agustus, April, dan Maret. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kambing, sio naga, sio babi, sio kerbau, sio monyet, sio tikus, sio anjing, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. K D A X C F Z O E J R N Q V H Y L I M T U W G S B. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.